Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk rekan-rekan media yang telah hadir. Yang bagaimana pada hari ini kami selaku tim kuasa hukum Lisa Mariana ingin memberikan satu update ataupun tindak lanjut dari permasalahan yang sedang tim kami alami. Dan mungkin kita bisa lihat di slide. Oke, lanjut. Oke, Lisa Mariana memberikan kuasa kepada perdata, kepada tim kuasa hukum law firm Markus Nababan. Itu merupakan afiliasi kantor dari Bapak John. Jadi kami agar bisa untuk secara fokus dari kantor Pak John itu menangani sebagai pidananya, dan untuk di kasus perdata itu ditangani langsung oleh Markus Nababan law firm. Jadi clear di awal. Kenapa jadi entah tidak menjadi pertanyaan Lisa ini apakah dua hukum atau seperti apa, tidak, itu afiliasi kantor kami. Dan terlihat sendiri ini untuk tim kuasa hukum telah mendaftarkan gugatan perdata itu pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 melalui e-court pengadilan, yang dimana nomor perkara tersebut sudah terverifikasi dan mendapatkan nomor perkara di nomor 184. Oke, di nomor 184 garing pokoknya 2025, yaitu dasar gugatan kita adalah perbuatan melawan hukum. Ya, dasar kami untuk melakukan perbuatan melawan hukum itu adalah sesuai dengan prosedur undang-undang, terutama tetap yang kami terangkan bahwa kedudukan kami ini selaku kuasa hukum sekarang itu adalah bukan lagi tentang bagaimana peristiwa si ayah ataupun si ibunya. Jadi yang kami perjuangkan di ini adalah adanya hak anak yang sudah lahir di negara ini, di mana hak si anak ini pun telah dijamin dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garing PUU strip 8 garing 2010 yang mana di pertimbangan hukumnya akan saya bacakan. Baik ya, di poin 315 saya bacakan, menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para pemohon sepanjang menyangkut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tidak beralasan menurut hukum. Adapun pasal 43 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, yaitu apa? Inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Jadi sudah clear, dasar hukum gugatan kami adalah perbuatan melawan hukum, yang dimanapun perbuatan melawan hukum itu tersebut sudah ada jurisprudensi di Indonesia yang di-cover oleh putusan Mahkamah Konstitusi ini, yang rekan-rekan insan media juga bisa lihat untuk di slide. Oke, kita lanjut. Nah, untuk informasi kepada rekan-rekan media bahwa sidang pertama dijadwalkan itu pada tanggal 19 Mei 2025 jam 9 pagi di Pengadilan Negeri Bandung. Jadi saya harap juga di sini untuk rekan-rekan media bisa dapat hadir secara transparansi, melihat upaya hukum yang kita lakukan ini adalah sesuai prosedur. Seperti kita ketahui dari pihak dari Bapak RK pun sendiri sudah melakukan upaya hukum pidana. Yang manapun petitum daripada gugatan kami itu adalah sama dengan tujuan yang akan dilakukan oleh Bapak RK. Yang itu petitumnya kita bisa lihat. Petitum, oke. Coba agak di bold lihat kamu. Oke. Intinya adalah gini, kami meminta untuk mengabulkan gugatan seluruhnya, yang pada prinsipnya di poin 3 adalah kami ingin tergugat dan penggugat itu melakukan tes DNA atau untuk mengetahui identitas orang tua terhadap seorang anak
yang dimana diatur dalam undang-undang tadi putusan MK 46 ini. Nah, jadi sangat beralasan hukum bahwasannya jika misalkan putusan MK ini merupakan karena tidak adil, anak itu perlu mendapatkan identitas. Bagaimana kita bisa menjamin negara ini anak itu bisa sejahtera? Ini kan tugas kita bersama selaku pelaksana hukum. Anak itu berhak mendapatkan namanya kebutuhan pangan, ya, berhak mendapatkan sekunder maupun kebutuhan yang pokok untuk dirinya agar dia sejahtera. Jadi sekali lagi kami tekankan, kami selaku kuasa hukum terhadap Risa Mariana mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung adalah untuk memperjuangkan hak seorang anak yang diatur di putusan MK, dan kami tidak memperdulikan bagaimana proses tindakan si laki-laki maupun si perempuan. Jadi untuk dari itu clear, saya juga banyak juga melihat perkembangan sekarang, ya saya harapkan juga untuk Bapak RK maupun melakukan ataupun dengan kuasanya bisa hadir. Kita kawal betul-betul ini secara transparan. Kita tidak lagi bicara gosip murahan. Kita buktikan sama-sama di meja persidangan ataupun di jalur hukum yang sudah disediakan oleh undang-undang. Jadi lanjut. Coba lanjut. Ini oke, jadwal sidang dasar itunya perihal gugatan sudah. Jadi sementara untuk dari proses yang sudah kita lakukan saat ini adalah kita sudah mendapatkan nomor perkara di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei ya. 19 Mei 2025 di jam 9 pagi, dan juga ini sudah jelas bisa juga diakses di ikot pengadilan itu jadwal-jadwalnya. Tentu kami juga dengan tim akan selalu kooperatif, apapun prinsip hukum daripada agenda persidangan akan kami hadapi, dan juga dari Bapak RK maupun kuasa yang terhadap binanya pun kita juga akan hadapi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu adalah Bapak John Nababan. Oke. Jadi kita buka sesi pertanyaan aja langsung ya, maksudnya biar enjoy. Silakan. Bang, pihak dari RK sendiri udah siap buat melakukan tes DNA jika itu dibutuhkan. Nah, kalau dari abang sendiri mendengar hal tersebut, gimana mungkin tanggapannya, Bang? Baik, terima kasih. Jadi gini, pihak Bapak RK itu kan dari awal berstatement adalah dibilang, kami ini mau melakukan tes DNA, tapi harus ada perintah DVI Polri, penetapan pengadilan, atau kesepakatan bersama para pihak, gitu loh. Jadi kalau ditanya, kami secara formil kan kami sudah terangkan berulang-ulang. Kami sudah kirim formil surat kepada pihak Bapak RK melalui kuasanya. Kami mengajak mereka duduk bersama. Namun hasilnya itu tidak ditanggapi. Maksudnya mereka memiliki pendapat lain, melakukan tindakan hukum melalui pelaporan polisi. Itu hak mereka secara hukum. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kami pun selaku kuasa hukum juga memiliki upaya hukum yang untuk memperjuangkan hak daripada klien kami, yaitu apa? Yang sudah kita daftarkan di Pengadilan Negeri Bandung. Jadi prinsipnya adalah apapun laporan yang dilakukan oleh Bapak RK di Barreskrim, kita hormati. Kita akan secara gentleman, apapun prosesnya kita hadapi. Namun saya juga meminta untuk Bapak Muslim selaku kuasa hukum maupun Bapak RK, ya tolong bermartabat juga untuk hadir di gugatan perdata yang kami ajukan di Pengadilan Bandung, agar kita sama-sama transparan bahwa upaya hukum ini memang sudah disiapkan jalurnya dan kami siap membuktikan seluruh fakta yang kami miliki. Silakan pertanyaan selanjutnya. Bang, mungkin alasan mengajukannya di PN Bandung mungkin karena apa sih, Bang? Oke, terima kasih. Sebenarnya ini pertanyaan dasar hukum tapi nggak apa-apa. Jadi gini, secara hukum itu undang-undang mengatur di dalam HIR, kalau kita mau menggugat satu orang itu harus didomisili si tergugat, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Bapak Ridwan Kamil kan kebetulan berdomisili kita ketahui adalah di Bandung. Jadi sangat beralasan dan berdasar hukum, tim hukum dari kami melakukan gugatan itu di Pengadilan Negeri di Negeri Bandung gitu loh. Oke? Bang, ini kan gugatan perdata ke PN Bandung untuk mendapatkan
asal usul anak, artinya ayah dari si anak ini kan Bang. Ya. Ada bukti kuat apa yang akan membuktikan bahwa si anak ini nanti anaknya bawa si RK? Ya. Selain tes DNA mungkin apa mungkin bukti kuat? Seperti putusan Reski Aditya kan kemarin dia tanpa DNA pun sudah diputus bahwa anaknya Reski Aditya. Nah, apakah akan mengikuti cara ini atau seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya itu adalah materi di dalam gugatan. Memang prosesnya kita akan terbuka nanti ketika proses di pengadilan sudah berjalan. Namun kalau kita bicara berkaca dari kasus-kasus lain itu tidak bisa disamakan. Karena saya juga tidak mau mengomentari kasus yang sebelumnya. Namun proses daripada hukum ini kami akan terbuka. Bukti kuat apa tentu kami belum bisa buka sekarang karena itu adalah ranahnya di upaya hukum. Karena kami mau ini betul-betul mendapatkan atensi, semoga juga kami juga mendapatkan perlindungan dari Komisi Perlindungan Anak maupun Perempuan. Tolong untuk dikawal kasus ini bukan kasus main-main. Ini menyangkut sudah ada dasar hukum, tolong untuk diawasi perkara ini agar juga kita bisa transparan. Tapi untuk pertanyaan Bapak tadi, kalau kita tanya apakah bukti kuat itu bisa dikasih tahu sekarang, kami tidak bisa memberikan itu karena itu adalah wewenangnya di ranah di pengadilan. Terima kasih. Ada yang lain? Bang, Ya. tadi menanggapi izin meminta tanggapan Oke. soal laporan terhadap LM Payana Bang sendiri di Baris Krim Polri itu sudah sampai di tahap penyidikan. Oke, itu di ranahnya Pak John, boleh silakan jawab Pak John. Ya, kalau untuk panggilan di Bareskrim sampai saat ini kita masih menunggu. Ya, sebagai warga negara yang baik, pasti kami siap untuk mendampingi klien kami maupun klien kami. Jadi sampai saat ini sih belum ada surat resmi yang dikirim ke kami. Itu aja sih. Bang, tambahan Bang, tadi kalau artinya nggak ada bukti kuat, apakah ada saksi-saksi yang menguatkan melihat kejadian artinya RK sama LM sendiri? Tiga sore diulang. Kalau masih nggak mau menyebutkan bukti kuat, apakah ada saksi kuat, saksi-saksi yang artinya melihat atau mengetahui bahwa mereka ada hubungan berdua? Baik, terima kasih. Jadi gini, dalam pembuktian hukum kita di Indonesia ini kan tentunya ada alat bukti surat, ada bukti saksi fakta, ada saksi ahli. Tentunya upaya hukum gugatan kita ini sudah sangat matang dan kami persiapkan secara berdasar hukum. Tentunya fakta yang akan kami ungkap ini akan mengejutkan bahwa saksi-saksi yang kita hadirkan ini memang betul adanya, kita dapat buktikan gitu loh. Kalau ditanya apakah ada saksi fakta, pasti ada saksi fakta. Bahkan kami akan menghadirkan saksi ahli untuk memperjuangkan klien kami. Bang, ada berapa saksinya, terus siapa sih saksi-saksinya? Kami belum bisa ungkap sekarang. Nanti itu akan diproses di pengadilan. Nanti kan gini, kan setiap proses itu kan pasti ada nanti di persidangan. Dan juga kan nanti kita lihat juga dari pihak Bapak RK apakah dia hadir. Jadi untuk saat ini mohon maaf saksi siapa kita bisa hadirkan itu tidak bisa kita kasih tahu kepada rekan-rekan media karena itu memang adalah privasi dalam ranah hukum. Bang, teman dekat LM sendiri atau pihak hotel atau siapa Bang saksinya Bang? Saya tidak mau berkomentar, terima kasih. Bang, terkait Rafael ini yang ngaku-ngaku sebagai ayah biologisnya juga, mungkin gimana Bang tanggapan dari Abang sendiri? Itu siapa itu orang itu? Dia ngaku sebagai ayah biologis dari anak LM sendiri Bang. Oh, kita tidak tertanggapi itu. Yang lain bisa ada pertanyaan lain? Bang, tadi kan sudah laporan terhadap LM itu sudah naik tahap penyidikan. Mungkin antisipasinya menghadapi laporan dari RK sendiri dari LM seperti apa sih mungkin? Nah itu Pak. Ini kebetulan gini, saya tadi terangkan balik lagi di awal, untuk kasus perdata itu ditangani oleh Laukom Markus Nababan and Partners. Tapi untuk di ranah pidana itu ditangani oleh rekan saya, itu kantor Bapak John Boy dan Partners. Silakan Pak, dijawab Pak pertanyaan Pak. Halo. Nih, miknya sorry. Meeting atau gimana? Kita kan menghargai semua proses-proses di kepolisian nih. Kalau misalnya strategi ke depan teknis nggak bisa kita jabarkan di sini juga. Jadi ya yang jelas kami siap aja, tinggal nunggu menghargai proses yang berjalan aja sih, itu aja. Kalau untuk masalah panggilan di Bareskrim. Ada lagi? Bang, bisa sendiri hari ini kenapa nggak datang Bang? Emang hari ini kan preskon permasalahan up to date dari kuasa hukum.
Jadi tidak ada Lisa. Gitu. Jadi mungkin nantinya kan toh juga dia udah ada di mana-mana kan. Nanti mungkin bisa ada waktu bisa hadir nanti untuk wawancara dengan rekan media. Bang, terkait tadi Revalito abang tidak mau menanggapi, tapi dari pihak sana ingin juga melakukan tes DNA juga. Ini seperti apa nih kalau memang terbukti adanya? Iya, kalau dia mengerti hukum, ya silakan tempuh jalur hukum. Itu aja. Silakan yang lain. Ya, dari mana Bu? Dari Kompas TV. Oke. Kalau apa sebenarnya yang dinilai dari pihak Lisa terhadap Ridwan Kamil sebagai ini tuh sebagai gugatan melawan hukum sehingga ada gugatan perdata itu? Gini, jadi terima kasih ya. Intinya kan saya kembali lagi bilang perbuatan melawan hukum itu sudah diatur jelas oleh undang-undang. Namun upaya hukum yang ditempuh oleh klien kami itu adalah hak dia, hak konstitusi Lisa Mariana dan itu klien kami melakukan upaya hukum terhadap seseorang yang bisa merugikan dirinya. Contohnya saya bilang seperti itu, kenapa? Itu dasar hukumnya ada. Jadi kalau ditanya dasarnya kenapa sih Lisa bisa mau daftar gugatan, ya kami balikan lagi, Bapak RK juga ngapain ngelaporin kami, kan begitu. Jadi semua hak punya konstitusi yang sama, termasuk Bapak Ridwan, Bapak RK, sorry ya. Silakan yang lain. Udah? Cukup? Bang boleh Oke. nanya soal isi gugatan perdatanya? Kamu telat ya, nggak apa-apa. Jadi gini, prinsipnya adalah saya kembali terangkan untuk permintaan daripada kami itu kan sudah jelas. Coba dibikin slide sekali lagi biar terang.